Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya ingin menyampaikan tugas saya di LMS tentang tugas aksi nyata 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendengarkan pemaparan saya tentang sejauh pemahaman saya tentang belajar di calon guru penggerak ini. Yang kedua juga saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang awalnya sudah memberikan izin seluas-luasnya tentang pengembangan diri kita bersama, khususnya di calon guru penggerak. Dan pada kesempatan kali ini, adapun maksud dan tujuan saya adalah untuk menyampaikan pemahaman saya tentang materi-materi yang sudah diajarkan oleh fasilitator, kemudian pembimbing kami di CGP. Dan ini merupakan penjabaran ataupun penyebaran ilmu pengetahuan saya kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan nanti menjadi menebalkan ilmu saya dan juga bisa bermanfaat barangkali. Itu saja untuk pembukaan. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan lebih kurang 1 jam tentang materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya sudah sering kita dengarkan. Budaya kalau sederhananya ya nilai-nilai lah, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Kalau kita di sekolah berarti yang sering kita lakukan sehari-hari di dalam sekolah itu sudah menjadi budaya. Tapi yang diharapkan adalah yang kami pelajari adalah yang diharapkan budaya yang positif. Nah, itu yang akan kita gali nanti. Maka dari itu ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya ini adalah merupakan penjabaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang sudah saya sampaikan, artinya untuk mengimplementasikan pemahaman saya terkait dengan budaya positif. Ini profil selanjutnya. Nah, ada konsep inti budaya positif meliputi 8 item yang akan kita lewati, mudah-mudahan bisa selesai. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ini yang akan kita lalui. Yang pertama saya ingin menampilkan 3 pertanyaan pemantik. Ini agak diviralkan. IKM ini harus ada pemantik terus, di kelas juga pemantik, apa saja pemantik. Nah, ini pemantiknya. Dan tak usah dulu dijawab, artinya ini hanya pembukaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita tarik di dalam hati kita saja dulu, nanti kita jawab. Kira-kira hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ini nanti akan kita jawab setelah kita lalui beberapa item tersebut. Berikutnya, hal yang utama untuk memberikan gambaran tentang budaya positif adalah adanya paradigma baru, atau yang sering kita sebut dengan mindset lah, itu paradigma baru. Artinya kita memiliki paradigma yang hal baru tentang bagaimana kita menghadapi murid khususnya di sekolah, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil peran Pancasila. Jadi intinya setiap kita harus memiliki paradigma baru tentang menghadapi murid, itu intinya. Nah, kemudian berikutnya, sering kali kita merasa ataupun meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah kita yang menjadi kontrol. Padahal sebenarnya kalau yang saya pelajari ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti ini, kita menginginkan murid agar datang tepat waktu, tapi muridnya tidak bisa. Jadi kita beranggapan kenapa tidak bisa, padahal kita adalah pengontrol begitu. Namun itu miskonsepsi. Begini, yang pertama adalah selama ini kita merasa bahwa kita adalah pengontrol, padahal tidak. Seperti ilusi-ilusi yang ditampilkan, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya adalah, apakah itu suatu ilusi bahwa kita yang mengontrol murid? Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kita mengkritik seseorang bisa menguatkan karakter? Apakah benar atau ilusi? Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Kita lanjutkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar atau ilusi? Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ini perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol pilihan. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu benar atau tidak? Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini pilihannya. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi yang saya pelajari seharusnya sebagai guru adalah kita harus memiliki posisi kontrol yang sebelah kanan ini. Dan ini adalah hanya ilusi-ilusi yang selama ini kita terbayang bahwa sebenarnya itulah yang paling tepat dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Artinya belajar, disiplin artinya belajar yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini disiplin. Kita sering membuat disiplin, tapi setelah dilaksanakan ternyata itu bukan disiplin tetapi peraturan. Maka yang diharapkan dari suatu disiplin itu adalah disiplin positif tetapi bukan aturan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menjadi pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tadi sampaikan bahwa kita membuat suatu peraturan agar orang yang akan adalah untuk memaksakan agar mereka bisa patuh terhadap peraturan yang kita buat. Tetapi disiplin positif yang diharapkan adalah bukan itu, tetapi merupakan kesadaran diri sendiri.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif akan melahirkan sebuah nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan. Yang diharapkan adalah nilai-nilai seperti yang kita pelajari di profil Pancasila. Ada keyakinan terhadap Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Dan ini adalah contoh saja, tetapi nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di sekolah. Jadi nilai kebajikan yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan universal yang terlepas dari agama, ras, golongan, dan sebagainya. Jadi universal nilai-nilainya. Seperti ini, nilai-nilai kebajikan adalah yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, bahasa, dan agama. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setelah kita memahami tentang pembuatan disiplin positif, maka akan lahirlah atau timbullah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dari dulu kita sudah tahu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Kemudian penguasaan, harga diri, dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kesenangan, bermain, humor, tertawa. Dan yang 5 kebutuhan dasar manusia ini, tugas guru adalah untuk memenuhi terhadap murid. Bagaimana caranya agar kebutuhan ini dapat terpenuhi oleh murid? Jadi seperti bertahan hidup, ya guru harus memastikan bahwa mereka datang dari rumah dan benar-benar memang siap dan untuk belajar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, mereka harus diterima dan bukan untuk menjadi beban bagi murid datang ke sekolah, tetapi memang dari awal seolah-olah mereka akan disambut oleh guru-guru di sekolah. Kemudian penguasaan, bahwa mereka juga perlu dihargai, kemudian dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui atau didengar. Dan kebebasan, mereka juga bebas, seperti kurikulum kita sekarang adalah merdeka belajar. Kemudian kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Dan yang kelima ini tidak boleh tidak ada, harus memang dipenuhi kebutuhan itu. Nah, setelah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita sebutkan tadi, sebenarnya itu timbul dari motivasi dari perilaku manusia. Kadang-kadang seperti ini, motivasi eksternal yang datang dari luar. Contohnya ada seseorang murid yang belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, itu dari luar. Atau ada seseorang menaati peraturan karena takut dihukum. Berarti itu timbulnya dari luar. Nah, yang diharapkan adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Umpamanya dia datang ke sekolah bukan karena ada aturan jam 7 teng, kalau tidak datang dihukum, bukan itu pikirannya seharusnya. Tetapi yang mau kita buat itu murid adalah bagaimana dia merasa bahwa terlambat itu bukan budaya positif, itu saja sebenarnya. Bukan budaya positif dan bukan merupakan keyakinan yang baik, bukan nilai-nilai universal. Nah, jadi setelah dia umpamanya dia terlambat datang ke sekolah, kita tanya, mengapa Anda terlambat? Yang kita minta jawabannya adalah nilai-nilai universal tadi. Harusnya dia menjawab, saya terlambat karena membantu ibu. Nah, kira-kira jawaban itu nilai-nilai baik atau tidak? Nah, pasti nilai baik. Tapi kalau kita tanya sebelum kita hukum sebelum bertanya, maka itu akan terjadi miskonsepsi yang kita sebutkan dari tadi. Nah, lanjut. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman seperti tidak terencana,
konsekuensi terencana restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan seterusnya. Lalu seperti ini, dihukum oleh penghargaan, akan muncul seperti ini. Penghargaan menurunkan kualitas. Dihukum oleh penghargaan akan mematikan kreativitas. Kemudian dihukum oleh penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Ini memang perlu kita pikirkan dalam-dalam apakah benar pernyataan ini. Kemudian berikutnya, dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian dihukum oleh penghargaan, mengurangi ketepatan, kemudian tidak efektif atau merusak hubungan. Saya simpulkan, hukuman ada yang baik, ada yang buruk. Ada hukuman akibatnya untuk membuat orang rajin, ada hukuman akan berpengaruh negatif. Contoh begini, anak yang berprestasi dihukum dengan hadiah. Anak yang nakal dihukum dengan sanksi. Ketika kita berikan hadiah kepada anak yang berprestasi, yang kami pelajari di menurut ini, bahwa itu sifatnya adalah sementara. Dan yang kita bicarakan selama ini masalah IKM ini tentang kok nggak ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah, setelah saya pelajari, tapi ini hanya teori. Nanti teori adalah akan bisa berubah-ubah. Mungkin habis LFS ini atau CGP masih ada lagi ilmu-ilmu yang baru, barangkali ini yang tepat untuk zaman ini. Katanya begini, ranking itu tidak diberikan karena pengaruhnya sementara dan akan merusak hubungan. Kira-kira betul nggak itu? Juara 1, juara 2, juara 3 bisa merusak hubungan. Tapi setelah saya pikir-pikir, kadang-kadang juga iya, begini. Umpamanya di kelas saya, kelas 1 ada juara 1, juara 2, 3. Tiba-tiba di kelas 2, yang juara 1 hari ini, dia tidak juara. Pasti akan diejek temannya, kok gitu yang juara 1 kemarin, kok jadi bodoh? Nah, lama-lama akan merusak hubungan mereka. Tapi itu adalah sementara. Tapi sementara itu akan berbekas. Maka itulah yang menjadi alasan yang kami pelajari mengapa prestasi itu contohnya di rapor tidak lagi ditampilkan. Artinya agar tidak merusak hubungan antara mereka. Lanjut. Kemudian bentuk program kebajikan. Memberikan apresiasi, pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Dan ini adalah kata kuncinya, berilah dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, seperti ini contohnya. Umpamanya begini. Saya kemarin melihat seorang murid, rasa empatimu besar sekali. Saya kemarin memperhatikan salah seorang murid membantu. Ini situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikan yang perlu kita sampaikan adalah rasa empatinya, kemudian kepeduliannya dan tanggung jawabnya. Jadi seperti yang terakhir ini, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kadang-kadang kita sering mengatakan ini begini, terima kasih untuk anak-anakku sudah memungut sampah, nanti aku kasih hadiah ya. Nah, ini yang akan berbekas pada diri anak ketika kita mengatakan hadiah, maka dia akan menanti besok. Pada saat dia pungut besok, rupanya kita tidak kasih hadiah, maka disitulah dia akan mulai jengkel. Dan setiap kita suruh maka akan berpengaruh selanjutnya. Jadi yang seharusnya yang kita berikan apresiasi itu adalah nilai-nilai kebajikannya. Kalau dia menolong, kita sebutkan kamu telah menolong luar biasa, begitu. Seperti di rapor-rapor itu ada
emoji-emoji, yang ketawa, yang ini, yang itu. Sebenarnya inilah yang dimaksud dia itu. Kemudian yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita sebagai guru, yang pertama menghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, pemantau atau manajer. Jadi yang paling baik itu adalah posisi kita harus menjadi manajer. Kalau penghukum, itulah tadi akan merasa disakiti. Kalau pembuat merasa bersalah, maka murid akan merasa bersalah terus. Kemudian kalau teman, ini akan singkat. Berteman kadang-kadang kita jadi tidak dihargai efeknya. Kemudian pemantau, ini kita memantau tetapi tidak memberikan hal-hal yang positif. Kemudian manajer adalah ini merangkul. Nah, seperti ini. Saya sebutkan satu contoh. Umpamanya guru berbuat menghukum, gurunya menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bagaimana gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Lalu hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, ini murid, ini yang akan timbul di hatinya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lalu kalau seperti ini, kalau guru berkata seperti ini, maka murid juga akan berkata mungkin dalam hatinya, biarkan sajalah, nanti juga marah-marahnya hilang. Nah, ini. Kemudian apa dampaknya kepada murid? Maka murid itu akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ini contoh banyak lagi. Kalau guru sebagai pembuat orang bersalah seperti ini, berceramah dan mengatakan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa melihat kamu, harusnya kamu seperti ini. Artinya diceramain lah gitu, diomel-omelin. Ini guru, kamu seharusnya kamu harus tahu ibu lelah sekali mengatakannya seperti ini. Jadi ngomel-ngomel gurunya, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Maka murid akan seperti ini, disembunyikan, diam dia, dinikmati dia sambil berbohong atau gimana. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, apa kata murid? Maafkan saya. Pasti setelah kita ngomel-ngomel, maafkan saya. Pasti itu yang disampaikan oleh murid. Atau kata-kata yang merendahkan. Kemudian dampaknya pada murid merasa rendah diri. Jadi kalau kita omelin, maka murid akan merasa rendah diri. Kemudian kalau kita jadikan murid sebagai teman, dampaknya lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Itu pula. Ya. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sikit-sikit saya lihat ya, siapa yang mau siapa, saya kasih hadiah. Dikit-dikit hadiah, dikit-dikit hadiah, karena kita posisinya pemantau. Tapi kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, inilah yang seharusnya kita harapkan sebagai manajer. Jadi murid melaksanakan disiplin atau budaya positif bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, bukan karena peraturan, akan tetapi memang dia mengevaluasi dirinya bagaimana cara memperbaiki diri. Contohnya, anak berkelahi di dalam kelas, lalu kancing bajunya lepas, lalu ditanya oleh guru, kenapa kancing bajumu lepas? Kenapa kamu lepaskan kancing bajunya? Kira-kira jawaban anak itu apa? Pasti karena dia duluan. Tarik-menarik, lepaslah kancing bajunya. Jadi kira-kira anak itu mau nggak memperbaiki kesalahannya? Kalau dia mau, kira-kira dia mau memperbaiki kesalahannya, apa caranya? Nah, itu yang perlu kita kejar. Jadi kalau anak itu sudah merasa bersalah, otomatis pasti dia akan mencari
ataupun mencari bagaimana caranya biar kesalahannya itu bisa diselesaikan. Nah, ini kita jawab dalam hati dulu. Mari menjawab. Kira-kira kita di posisi mana? Apakah penghukum, pemantau, atau manajer? Nah, ini. Tadi kita di sini, posisi guru, menghukum, pembuat merasa bersalah, jadi teman, pemantau, manajer. Kira-kira umpamanya begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia, gurunya itu posisi mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sering kita ucapkan, mungkin barangkali di umpamanya ada PR, ada satu murid, kamu selalu yang paling terakhir. Atau ini yang posisi yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Udah berkali-kali ibu bapak kasih tugas, salah. Kira-kira itu di mana posisinya? Nah, ini kita lihat. Nah, ternyata begini. Yang nomor satu, pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita sering saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita akan membuat orang tersebut merasa bersalah terus. Kalau kita ini yang kita ucapkan, maka kita adalah posisinya penghukum. Kalau yang ini kita ucapkan, maka itulah teman. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Kan juga kita sering juga mungkin menyebutkan seperti ini. Ayolah, nanti kepala sekolah datang, sebelum datang kepala sekolah, ayo cepat. Nah, seperti itu. Berarti kita posisi kita adalah sebagai teman dengan murid. Atau begini, teman tahu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, umpamanya kita di kelas, ayo siapa yang bisa duluan siap, nanti duluan istirahat. Nah, jadi dia akan melakukan tapi sifatnya sementara. Nah, ini pemantau. Yang diharapkan adalah manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi kita tawarkan dia untuk memilih menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ini masih dalam contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Jadi ini beberapa contoh kalimat-kalimat barangkali mewakili dari kita sering kita sebutkan. Dan inilah posisi-posisi sebenarnya yang sudah kita kita letakkan terhadap murid. Lanjut, yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nah, ini pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan harus, contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pasti jawaban kita adalah untuk selamat. Berarti itulah yang dimaksud dengan keyakinan nilai budaya positif. Bukan karena saya ingat kemarin polisi ada di situ, bukan yang itu yang kita minta jawaban anak. Nah, jadi menggunakan helm bila mengendarai kendaraan karena untuk keselamatan. Keselamatan itu adalah memang budaya positif dan keyakinan dan nilai-nilai universal. Nah, itu yang kita minta. Bukan contoh seperti ini, kamu tidak pakai sepatu kenapa? Harusnya jawaban anak, karena sepatu saya basah. Itu masuk di akal. Nah, tapi kalau kamu nggak pakai sepatu, ini peraturan. Nah, ini akan menjadi menjadi pengaruh terhadap psikologi anak. Kemudian yang kedua,
Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, apa nilai universalnya? Ya, untuk kebersihan, bukan karena COVID, ya, tapi untuk kebersihan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira nilai universalnya apa yang ia minta pertanyaan ini? Ya, yang pertama adalah tanggung jawab dan menghargai. Nah, ini dia, menghargai orang. Umpamanya di Indonesia kan budayanya sudah membudaya, terapat-terapat, telat sedikit gak apa-apalah. Nah, itu udah budaya. Nah, jadi tapi nilainya tidak dapat, artinya tidak menghargai, kemudian tidak ada rasa tanggung jawab. Nah, itulah sebenarnya yang diminta dari nilai positif itu, untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, hal itu timbul memang karena sudah dibangun dari awal, sudah dididik dari awal tentang bagaimana untuk membangkitkan motivasi dari dalam diri. Nah, ini dia peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ini nilainya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira apa nilai-nilai universalnya? Nah, ini dia jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kita minta adalah dia merasa ada rasa tanggung jawab. Bukan karena ditulis di perpustakaan, buku harus kembalikan hari ini. Oh, diingat anak terus. Jadi membacanya jadi lupa mau baca itu. Karena ingat peraturan nanti nggak kembalikan, denda. Nah, seharusnya ini yang kita minta ini, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai-nilainya adalah menghormati orang lain. Kalau dia nggak mau diganggu, jangan mengganggu. Sebetulnya kita sampaikan terhadap anak. Hadir sekolah 15 menit, menghormati orang lain, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, nilainya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antrian, menghormati orang lain, bersabar. Nah, itulah yang akan timbul nanti. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah, ini seharusnya yang menjadi motivasi yang timbul dari murid-murid kita. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini hanya rumus, artinya bagaimana proses untuk menciptakan semuanya tadi, budaya positif, nilai-nilai universal, dilakukan oleh guru secara berdialog untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi maksudnya adalah setelah kita didik murid itu mulai dari mengenalkan budaya-budaya positif, kita ajarkan nilai-nilai universal, dan mudah-mudahan dan diharapkan anak itu merasa yakin dengan yang ia tahu dan memang benar bahwa keyakinan universal itu memang betul-betul baik, bukan salah. Maka itulah yang harus kita tanamkan. Nah, begini segitiga sudah itu, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama kita sebagai guru adalah stabilkan identitas. Artinya begini. Di saat ada kasus murid kita, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Jangan langsung disekap. Gini cara menstabilkan identitas. Contoh begini, berbuat salah itu hal yang manusia. Artinya kita sampaikan, sini kamu salah, tahu salahmu. Jangan sampai, tapi kita dekati. Bapak tahu kita manusia ini pasti punya salah, maka dia akan merasa dihargai. Jadi lama-lama ya mungkin dia ngaku atau gimana. Jadi sebenarnya ini sudah kita lakukan, tapi bahasanya kita nggak tahu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini validasi kebutuhan. Maksudnya begini,
Ada orang berantem, sudah berantem kita lerai, berdarah-darah, kita panggil, lalu kita sebutkan, untung saja kamu tidak memecahkan kepalanya. Kalau tidak, bagaimana kondisinya nanti? Jadi anak pun berpikir, diangkat dia derajatnya, seolah-olah di dalam kalimat kita itu tersimpan bahwa memang tidak boleh berantem, tapi karena sudah terjadi kejadian itu harus kita angkat yang lebih tinggi lagi agar nilai-nilai itu masuk. Seperti ini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk. Saya tahu kamu pasti bisa membawa parang ke rumahnya, itu perlu kita sampaikan, tapi kita stop dengan begini, tapi kamu pasti punya alasan kan, begitu. Kamu membawa parang ke rumahnya pasti punya alasan, ingin membela diri, ingin menguasai dan sebagainya. Kemudian meyakinkan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Dan ini sebenarnya adalah, kalau bahas agamanya ini adalah introspeksi lah, evaluasi. Nah, jadi disebut dengan bahasa teorinya teori restitusi. Dan ini sudah sering kita lakukan. Tidak bisa dengan cara ini, kita lewat cara ini, kita panggil yang ini merupakan juga sudah teori restitusi. Artinya bagaimana menyelesaikan masalah sehingga antara dua belah pihak hasilnya menang, bukan kalah menang. Jadi jangan sepihak kalah, sepihak menang, tapi dua-duanya menang. Artinya begini, seperti yang saya contohkan tadi, kancing baju lepas karena bermain-main, yang bajunya lepas kita hukum dia agar dia menjahit kancing baju. Nah, dia menjahit kancing baju, nilai positif, nilainya adalah tanggung jawab. Nah, terhadap anak yang lepas kancing bajunya, dia merasa dihargai karena kesalahan temannya sudah diselesaikan dengan kembali semula. Nah, begitu. Yang bersalah mendapatkan nilai tanggung jawab, yang dizolimi mendapatkan penghargaan. Nah, seperti itu kira-kira dari teori restitusi ini. Jadi begitu juga kita di dalam keseharian kita, dan ini bukan hanya di dalam kelas, tapi mudah-mudahan dalam mendidik anak kita pun, kalau kita bisa seperti yang teori ini, barangkali akan kesadaran itu akan timbul sendiri. Jadi kesimpulannya, jika guru bersujud menghamba pada murid, maka pembelajaran bermakna akan berbekas pada murid, bagi murid dalam kehidupan, dalam kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi di pembelajaran calon guru penggerak ini yang viral adalah kata-kata menghamba. Jadi ini menjadi bahan panas di diskusi. Kok kita guru ini harus menghamba, begitu ya? Tapi menghamba, setelah dibaca, menghamba yang dimaksud adalah bentuk pelayanan. Pelayanan kita terhadap murid harus diutamakan. Dan yang kemudian saya tambah juga harus bersujud. Bersujud artinya seperti keyakinan saya dalam Al-Quran, bahwa seperti Nabi Adam yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, itu maksudnya adalah untuk menghormati. Artinya apabila murid datang dari rumah ke sekolah, kita harus mulai dan melakukan perubahan paradigma seperti bersujud dan menghamba. Contoh bersujud artinya kita menghormati kemuliaan yang dibawa oleh murid dari rumah. Itu bermacam-macam, ada yang hobinya ini, ada yang sifatnya seperti ini, ada yang sukanya ini. Jadi kemuliaan potensi-potensi dalam diri murid itu memang harus kita hormati, seperti malaikat, manusia dan sebagainya, hewan-hewan bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena Nabi Adam Tuhan, tetapi memang Nabi Adam itu dihormati kemuliaannya. Seperti itulah. Kemudian menghamba artinya apa yang menjadi kebutuhan murid, kita harus menjadi
pelayan. Tapi memang bahasanya ini agak, karena kita sering pelayan kayak rumah tangga, jadi konotasinya jelek. Namun hal yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah melayani murid adalah melayani murid semampu kita. Semampu kita, mana yang betul-betul memang menjadi prioritas atau mana yang betul-betul memang perlu kita gali, dan itulah akan menjadi fokus kita terhadap murid. Karena sekian banyak murid tak mungkin dapat kita layani. Tidak sama dengan dokter. Memang yang diharapkan seperti dokter. Kalau dokter datang, ada namanya cengsip ya cengsip. Dokter satu dengan dokter satu, mereka harus tatap muka dulu. Kamu tadi sudah sampai mana kasih obat? Kan begitu. Gak mungkin yang shift satu langsung pulang tanpa ada konsultan. Pasti ada. Kamu tadi sudah kasih suntik apa? Selanjutnya apa ini nih? Maka miskonsepsi tidak ada. Maka diharapkan sembuhlah orang yang berpenyakit tadi. Begitu juga dengan guru. Kita seharusnya, tapi ini agak sangat, memang guru ada tugasnya sangat banyak. Seharusnya guru, kalau kita contohkan seperti dokter, sebelum murid itu berangkat ke sekolah kita telepon. Kira-kira anak bapak tadi gimana kondisinya? Nangiskah? Sudah sarapankah? Bawa buku kah? Kita tidak, tapi setelah sampai di sekolah, mana bukumu? Tinggal. Kenapa nggak masukkan tadi? Baru hari ini kita ngomel-ngomel. Kenapa tidak sebelumnya seperti dokter yang tadi, sebelum dokter yang satu pulang? Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ada 8 konsep yang sudah saya paparkan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini menjadi pelajaran dan iktibar untuk saya sendiri dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita bersama. Dan sebaik-baik guru adalah pengalaman. Dan saya berdiri bukan berbagi pengalaman, tapi berbagi ilmu yang saya dapatkan belajar. Kalau pengalaman, tidak mungkin. Pengalaman itu sangat besar juga pengaruhnya. 1 tahun jadi guru, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Maka Bapak Ibu guru yang hebat, yang sudah berpengalaman, kami akan tetap belajar dan kita pun akan saling berbagi ilmu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau tidak ada, terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu dan kesediaannya untuk mendengarkan paparan saya sebagai bukti pemahaman saya dan selama ini dalam belajar di CGP. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Hendrianto Benarahap yang telah memaparkan budaya positif ya budaya positif. Yang jelas namanya positif itu yang baik-baik. Jadi kesimpulannya kita harus melaksanakan yang baik-baik. Kita juga harus mengusul periksa dulu, ya, mengusul periksa dulu apa yang telah kita lakukan. Yang selama ini tadi saya baru tadi pagi menghukum anak banyak, berarti saya banyak dosa menghukum tadi ya. Jadi menghukum ya, yang spesial khususnya adalah guru kelasnya, karena saya tidak berkecimpung di kelas, jadi guru kelasnya lah. Baik, tadi seperti yang Pak partner kemarin ini sekarang diajukan oleh Pak Hendrianto Tuan, semuanya ini yang baik-baik, tidak ada pembelajaran yang tidak baik ya. Jadi ambillah olehmu ilmu ini walau sedikit dan kita terapkan, jangan hanya kita sepelekan saja. Katanya ambillah dari dubur hewan kalau itu telur, namun jangan ambil dubur hewan kalau itu tahi ya. Nah, jadi kita tidak melihat siapa, yang penting ini sesuai kita ambil ya. Kemudian salah satu yang saya suka di sini, guru adalah bersujud dan menghamba kepada murid. Nah, ini sebelum ini sudah
sudah dilaksanakan Nabi terhadap Tuhannya, Tuhan kita. Padahal Nabi itu adalah maksum yang sudah dijamin masuk surga, namun sampai bengkak-bengkak lututnya, apa katanya? Aku hanya ingin menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Jadi kita, Nabi hamba ke kita, kita juga hamba ke Nabi, kita juga hamba, abdi negara. Kita abdi negara, jadi kita pelayan. Saya pelayan Bapak Ibu pelayan murid-murid. Nah, jadi ini memang sudah kembali ke kodratnya. Mungkin nanti di belajar sudah tahu, kita siswa kita ini bermacam ragam, punya karakteristik berbeda-beda, tentu tidak akan disamakan. Dan harapan saya yang disampaikan Pak Togu tadi bisa kita laksanakan walaupun sedikit, mungkin ngambil yang 1% saja, ya itu sudah bagi. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu tanggapan saya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya walau 1% saja, terserah Bapak Ibu pilih yang mana. Nah, itu yang kita harapkan atas budaya positif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah menguatkan saya dan mengambil intisari daripada apa yang saya sampaikan tadi. Dan sekali lagi saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah yang sudah bersedia mendengarkan penyampaian materi saya, dan Bapak Ibu guru lah yang akan menilai sudah sejauh mana pemahaman saya dalam selama ini belajar di CGP. Nah, dan yang selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada waktu ataupun kesempatan Ibu dalam kegiatan lain tersita, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ribuan terima kasih saya atas kehadirannya dan kesediaannya sampai akhir dalam melaksanakan kegiatan saya di CGP. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siapa namamu? Tasya ini? Iya, tadi kamu ngapain? Mau? Bah? Oh, ya, tadi mau jajan juga ya? Iya. Kalau saat belajar tidak boleh tunggu bel berbunyi. Iya, bagus. Jadi kita jajannya tunggu bel berbunyi. Bisa? Kira-kira bisa? Oke, mantap. Terima kasih. Ini penghapus siapa? Siapa namamu? Rizky. Di mana kehilangan? Ketinggalan di mana, Nak? Di musol? Di musola. Pas kita belajar apa tadi di musola? Belajar apa namanya itu? Huruf? Hijab? Hijab, iya. Terus ini punyamu. Kenapa bisa ketinggalan? Ya nak, nanti bapak ke mejamu ya. Oke. Kenapa bisa ketinggalan? Karena lupa. Bagus. Pensil. Terus, gimana caranya supaya kita nggak lupa? Ambil. Kenapa bisa ketinggalan? Karena lo supaya tidak lupa besok, gimana cara kamu? Harus diingat, harus dijaga. Kira-kira bisa kamu jaga pensilmu ini? Oh, bisa kamu jaga penghapusmu? Nah, besok setelah belajar jangan sampai lo harus dijaga. Bagus, mantap. Ayo ini, makasih Pak. Makasih Pak.